Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah yang selalu memberikan kita semangat dalam ilmu, semangat dalam dakwah, semangat untuk menghadiri majelis ilmu, semangat untuk menimba ilmu untuk dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama Fadilatul Syekh Hasan Toha yang ganteng dan rupawan, Masya Allah. Dan beliau merupakan salah seorang di antara delegasi Al-Azhar Asy-Syarif yang diutus untuk Indonesia. Dan insya Allah bersama beliau kita akan berusaha banyak memetik nilai yang akan menjadi manfaat buat kita dalam menerapkan agama dan syariat ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berpanjang, linatafaddal Syekhana Al-Aziz Hasan Toha hafizahullah. Tafaddal ya Syekhana. Maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن سماحة الإسلام ووسطيته في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الإسلام دين السماحة واليسر في جميع تعاليمه، وهذه حقيقة يقر بها كل منصف. ومن المجالات التي تظهر سماحة الإسلام مجال الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان المسلمون مأمورين بدعوة غيرهم إلى الحق الذي هدوا إليه، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، فإنه من الواجب على الداعي إلى الله تعالى أن تكون دعوته قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Oke, inti dan tema dari pembicaraan ataupun dari daurah kita pada siang hari ini adalah terkait sikap toleransi kelemah lembutan Islam dalam dakwah. Kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan serta mengajarkan kita untuk berlaku lemah lembut, untuk berlaku toleransi dan pertengahan dalam menyampaikan dakwah terkait dakwatul Islam, bukan dengan bahasa yang kasar, bahasa yang tegas, namun dengan kelembutan dan memberikan kemudahan serta kesantunan. Sebagaimana Allah perintahkan, Allah kabarkan kepada kita bahwa seyogianya setiap orang memberikan manfaat, memberikan nilai dan memberitakan terkait dakwah Islam ini dengan baik. Sebagaimana firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di kalangan kalian ada umat, ada orang-orang, ada segolongan yang menyeru kepada kebaikan, yang berdakwah kepada jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Dengan memerintahkan, yakni amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, tapi dalam dakwah ini dibutuhkan hikmah, santun dan kelembutan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di lain ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, berdakwalah kamu di jalan Allah, di jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan hikmah. Bagaimana dakwah dengan hikmah? Dengan bijak. Bijak itu bagaimana? Nah, nanti akan disampaikan oleh Syekh. Kemudian dengan mau'izah hasanah, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Andai engkau terpaksa harus berdebat
berdiskusi, maka debatlah mereka dengan perdebatan yang lebih baik. وكل داع إلى الله تعالى قدوته سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته كانت كلها رحمة ورفقا وحكمة، وشواهد ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. من هذه المواقف التي تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته في دعوته إلى الله عز وجل ما جاء في السيرة أن عتبة بن ربيعة، وكان أحد زعماء كفار قريش وأحد ساداتهم، جاء هذا الرجل عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه على ترك الدعوة إلى الله عز وجل، يحدثه ويفاوضه ويعرض عليه عروضا يريد منه أن يترك الدعوة إلى الله عز وجل. عتبة بن ربيعة تكلم كلاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشتمل بعض هذا الكلام على أسلوب لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض إغراءات على النبي صلى الله عليه وسلم من الملك والسيادة والمال، وفي كل هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه بل انتظر حتى فرغ من كلامه. Nah, teladan untuk setiap dai, setiap pendakwah, setiap ustadz, setiap orang yang membawa tanggung jawab dakwah, setiap yang namanya aktivis dakwah, atau setiap manusia yang membawa ilmu lantas diamalkan dan dia dakwahkan, maka teladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah dakwah Nabi, tidaklah penyampaian Nabi, tidaklah apa yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali semua menghiasi dengan kesantunan, menghiasi dengan rahmah. Apa rahmah? Bukan tetangga saya, tapi dengan kasih sayang. Wal hikmah. Apa itu hikmah? Bijaksana. Jadi penuh dengan cinta dan kasih sayang dan kebijaksanaan. Setiap dai harus membawa dakwahnya dengan beberapa hal ini, beberapa syarat-syarat ini, yakni rahmah dan hikmah. Sebagaimana banyak saksi, banyak catatan-catatan sejarah yang ditulis dengan tinta-tinta emas menceritakan sisi keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, kelemah lembutan, kebijaksanaan, rasa cinta, rasa sayang dan kepedulian dalam menyampaikan dan menyuruh kepada manusia. Salah satu kisahnya adalah diriwayatkan bahwa seorang kafir Quraisy yang sangat besar dan keras banget, dahsyat banget kebenciannya terhadap Islam. Namanya adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Ini nama seorang laki-laki atau perempuan? Utbah. Laki-laki atau perempuan? Utbah bin Rabi'ah. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia berusaha menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas berusaha menawar dan menawarkan, tawar-menawar dengan Nabi agar Nabi meninggalkan dakwahnya, meninggalkan seruannya untuk menyebarkan Islam dengan banyak sekali tawaran, harta, kekuasaan, bahkan wanita. Ya, itu memang tawaran-tawaran yang menggiurkan. Setiap dia ngobrol, setiap dia berbicara, setiap dia berujar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat-kalimat atau kata-kata yang sangat tidak layak, kata-kata yang tidak pantas, bahkan boleh jadi itu celaan dan merendahkan. Namun apa yang dilakukan Nabi? Apa teladan yang bisa kita petik? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sepatah kata pun memotong pembicaraannya. Dia biarkan sang Utbah berbicara hingga menyelesaikan pembicaraannya tanpa memotong sedikit pun dari apa isi pembicaraannya. حتى إذا
انتهى عتبة من كلامه ومن حديثه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ذلك مستمعا منصتا. قال صلى الله عليه وسلم لعتبة: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أقد فرغت يا أبا الوليد؟ فقال عتبة: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. فقال عتبة: أفعل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة من أول سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، من أول سورة فصلت إلى أن بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبة بن ربيعة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإكمال، كأنه خاف أو فزع لما ذكر العذاب والصاعقة عذاب الله عز وجل الذي أنزله على المكذبين. لما ذكر كأن عتبة خاف وفزع، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإكمال، لأنه من داخله يوقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من الإيمان عناده، كشأن كثير من كفار قريش المعاندين. نعم. Nah, ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Utbah, Nabi hanya mendengar dengan seksama, seperti dikatakan tidak memotong satupun kalimat dari apa yang diucapkan oleh Utbah. Ketika selesai, sudah diam Utbah, lantas Nabi berujar kepada Utbah. Kalau bahasa kita sekarang, udah lo, ya udah lo. Tapi kalau kayak gitu kedengarannya kan kasar ya. Tapi Nabi dengan santun mengatakan, apakah engkau telah menyelesaikan kata-katamu wahai Utbah? Utbah pun mengatakan, iya. Iya, dengan agak menyombongkan. Padahal Nabi dengan santun, iya katanya. Kemudian Nabi menawarkan diri, bolehkah aku sekarang yang ngomong? Terus Utbah mengatakan, silahkan. Dengan agak sedikit menyombong dan mengangkat dirinya. Akhirnya Nabi SAW tidak mengucapkan apapun kecuali membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat. Surat Fussilat. Ada yang bersamanya Al-Qur'an? Ada yang bersamanya Al-Qur'an? Nah, surat Fussilat dari ayat 1 sampai ayat yang mengatakan fa in a'radu fa inni faqul anzartukum sa'iqata misla sa'iqati 'adi wa samud. Nah, sampai ayat berapa itu? Fa in a'radu faqul andartukum, sahih? Nah, itu nanti kalian cari ayat berapa itu? Nah, suratnya nanti cari, udah surat udah dapat, ayatnya cari. Sampai kalimat fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatam misla sa'iqati 'adin wa samud. Ada ayat ini 13. Ah, sampai ayat 13 ya. Dikatakan jika mereka berpaling, maka katakan sungguh aku telah memberikan peringatan kepada kalian tentang petir yang menimpa seperti petir yang menimpa kaum Ad wa Samud. Ketika belum selesai lagi Nabi menyelesaikan ayat ini, Utbah mengatakan cukup. Karena apa? Karena takutnya apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعتبة بن ربيعة ختام القصة، يعني عتبة بن ربيعة لما رجع إلى زعماء قريش إلى قومه قص عليهم ما حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما قاله لهم: والله لقد سمعت قولا، يقصد كلام الله تعالى، لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، يا معشر والله ما هو بالسحر ولا بالكهانة ولا بالشعر. وطلب من قومه أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضوا له، فإن لكلامه الذي يقوله شأنا عظيما. فقال لهم: يا معشر قريش، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. Masya Allah, akhir dari kisah dan kesimpulan adalah akhirnya dia beranjak pergi dari sisi Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya.
pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kemudian dia mengatakan dan menceritakan semua kejadian yang terjadi antara dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ceritakan bahwa dia mendengar sebuah perkataan yang katakan, wallahi sungguh demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah, lebih mengerikan dari perkataan ini sebelumnya. Bayangkan. Maka apa kata Utbah kepada kaumnya, kepada pembesar-pembesar Quraisy, biarkanlah, tinggalkanlah perkara laki-laki ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya apa yang dia sampaikan memiliki kedudukan yang tinggi, dan apa yang dia bawa adalah benar-benar dari perkara yang agung. Oke? Nah, inilah kesimpulan dari kisah Utbah. هذه القصة باختصار يعني ذكرناها باختصار وفيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة المباركة أن الداعي إلى الله تعالى بصدق يجب أن يكون ثابتا في دعوته إلى الله عز وجل، لا تثنيه الإغراءات عن دعوته إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه عتبة ابن ربيعة كثيرا من الإغراءات من الملك والسيادة والمال وغير ذلك، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذه الإغراءات، بل حتى لم يعلق على كلام عتبة فيها. Nah, satu hal yang kita bisa petik dari sini. Kenapa? Nah, sebentar, kita lihat dulu. Nah, hal yang perlu kita lihat dan kita ambil dan kita petik dari kisah di sini adalah bahwasannya diharapkan dan diwajibkan kepada setiap dai, kepada setiap punggawa dakwah agar memiliki keteguhan hati di dalam berdakwah. Jangan sampai dunia dan isinya menggelincirkannya dan merayunya serta menggodanya dari tugas dakwanya, dari beban atau tanggung jawab dakwahnya. Mungkin saja ada kerajaan, kekuasaan, harta. Kalau dia laki-laki maka ada wanita, kedudukan dan lain-lain segala macam. Nah, ini mungkin saja bisa menyimpangkannya dari jalan dakwah. Namun diminta dan diwajibkan untuk selalu berpegang teguh dan konsisten dalam berdakwah, dalam menyampaikan apa yang dari Allah dan Rasulnya. ومن الدروس المستفادة أيضا من هذه القصة أن الداعي إلى الله عز وجل أثناء حديثه وحواره مع المخالف له ينبغي أن يتأدب بآداب الحوار. ومن الآداب التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حسن الاستماع وعدم المقاطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنصت واستمع لعتبة بن ربيعة حتى فرغ من كلامه ولم يقاطعه، وهذا من الآداب العالية السامية التي ينبغي أن يقتدي كل داع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا له فائدة كبيرة، لأن المتكلم ربما لا يذكر ما يريده في أول كلامه، وإنما ربما يذكره في آخر كلامه. والاستماع، حسن الاستماع يسهل على الإنسان الرد على المخالف ويقرب وجهات النظر. نعم، أو وجهات النظر. نعم. Hal kedua, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah bagaimana seharusnya orang atau seseorang berbicara dan ngobrol dengan orang lain. Ya, ini apa? Dengan menjadi pendengar yang baik. Nah, ada banyak di antara kita bukan hal seperti itu atau melakukan sebaliknya. Belum selesai orang ngomong dia udah nyerocos duluan. Tahu nyerocos ya, Adija? Nyerocos itu kayak bebek. Wak. Nah, kayak gitu. Padahal orang belum selesai dan menyelesaikan pembicaraannya. Maka adabnya adalah biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya sehingga kita memahami apa maksud dia, barulah kalau kita mau bicara walaupun itu kepada lawan berdebat. Karena apa yang terjadi? Pertama, kalau kita sudah memotong duluan, boleh jadi kita belum memahami apa maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyelesaikan pembicaraan dia, kita paham maksudnya,
sangat mudah bagi kita untuk memahami apa yang harus kita respon terhadap apa yang dia katakan. Yang ketiga, berikutnya adalah bahwa dengan menyelesaikan pembicaraannya, kita bisa tahu bagaimana cara membantahnya. Ya kan, karena apa? Boleh jadi conclusion, inti dari pembicaraannya bukan di awal, bukan pula di tengah, tapi di akhir. Ketika kita tahu di akhirnya, maka sangat mudah kita untuk membantahnya. Tapi kalau belum akhir sudah kita bantah, kita nggak kena pada apa maksud yang dia maksudkan atau dia inginkan, sehingga kita tidak tepat dalam membantahnya. ومن الآداب أيضا التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها في هذا الموقف حسن أو الأدب في الحديث مع المخاطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي معنا مع أن المخاطب مخالفا له في العقيدة وهو عتبة بن ربيعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن في كلامه إليه ووجه إليه الكلام الحسن، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد. ناداه في اللغة العربية هذا يسمى كنية، أبا الوليد الاسم المبدوء بأب أو أم يسمى كنية، يا أبا الوليد، وهذا فيه تقدير واحترام وحسن خطاب. ولا شك أن المحاور إذا التزم بذلك في حواره مع المخالف له، لا شك أن لهذا تأثيرا كبيرا في منع المخاطب من التطاول عليه ومنعه من العناد في قبول الحق. Nah, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik adalah bagaimana ketika kita ngobrol, berbicara kepada lawan bicara, kita mampu memberikan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara, sehingga membuat dia nyaman dan bahkan membuat dia apa? Kecil hati terhadap kita. Nah, contohnya adalah begini. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, terus lantas menjawab Utbah dengan apa? Apakah engkau sudah selesai, wahai? Enggak, Utbah dipanggil. Enggak dipanggil namanya, tapi dipanggil dengan nama kemuliaannya apa? Ya Abul Walid, dengan kunyahnya. Seperti sudah kita bahas, kunyah itu bisa memuliakan seseorang. Sama seperti kalau kita bilang, kalau saya tanya, udah selesai ngomongnya Fitri, sama kita bilang, udah selesai ngomongnya Mak Fitra. Contoh namanya anaknya Fitra. Udah selesai ngomongnya Mak Fitra. Kan lebih anggun, lebih santun kedengarannya. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka lawan bicara kita juga akan menghargai kita dan kita akan dianggap besar di matanya. ولا شك أن اجتماع حسن الاستماع مع حسن الكلام لا شك أنه يكون معهما بشاشة الوجه وطلاقته، وهذا أيضا أمر مطلوب في الداعي إلى الله عز وجل، لأن هذا مما يؤلف القلوب ويهدئ من حدة المخالف. فبشاشة الوجه أمر مطلوب وكانت من صفاته صلى الله عليه وسلم، فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يلتزم بهذه الأمور: حسن الاستماع، حسن الحديث، وبشاشة الوجه. نعم. Nah, tadi petikan-petikan yang di awal, mendengar dengan seksama, kemudian obrolan atau kata-kata yang bagus, yang baik dan yang manis. Berikutnya ketika kita ngobrol harus ditampakkan wajah yang penuh dengan keceriaan. Wajah yang penuh dengan senyuman. Seolah kita bahagia aja, walaupun di belakang kita ada problema kehidupan yang sangat menghimpit. Tapi tetaplah tunjukkan kepada lawan bicara kita dengan ketenangan dan kebahagiaan. Itu akan memberikan bekas dan pengaruh yang baik kepada lawan bicara. طيب، في الختام، يعني في ختام هذه الفوائد، أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي له أن يترك المجادلة التي لا فائدة منها، ويقتصر في حديثه على ما يغلب على ظنه أن له أثرا في إقناع خصمه،
وهذا استفدناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجادل عتبة فيما قاله، وإنما ترك ما قاله كله وتلا عليه من آيات الله عز وجل ما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها أثرا على قلبه. نعم. Nah, petikan berikutnya adalah bahwa ketika kita ngobrol dan ketika ditempatkan kita atau dikondisikan kita harus berdebat, maka janganlah berdebat kecuali mengeluarkan atau mengatakan kata-kata yang dia yakini kata-kata tersebut menghentikan atau mengakhiri perdebatan. Bukan dengan kata-kata yang nanti malah memancing dan ngalur ngidul. Tahu ngalur ngidul? Kesana kemari bahasanya. Coba ini bisa kita lihat dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tawaran-tawaran dan kata-kata si Utbah. Rasulullah menawarkan apa? Rasulullah ditawarkan A, B, C dan D. Rasulullah tidak menjawab dan dibiarkan begitu saja hingga Rasulullah hanya membaca sebuah ayat yang Rasulullah yakini itu pasti menghentikan perdebatan mereka. Dan ternyata terjadi apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله عز وجل مخلصا له مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستنا بأفعاله مسترشدا بهدايته صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل على دين الإسلام ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Nah, beginilah kita sebagai dai, sebagai manusia yang kita pasti makhluk sosial, butuh kita berbicara, butuh kita ngobrol dan butuh komunikasi. Dalam berdakwah, maka berdakwalah dengan tuntunan dan tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri. نعم هكذا نكون انتهينا إن شاء الله مما أردنا ذكره. وهذا يعني هذه بعض آداب الدعوة إلى الله عز وجل التي تظهر سماحة الإسلام ووسطيته في مجال الدعوة. نسأل الله عز وجل التوفيق والإخلاص والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, ini jadi akhir. Semoga ini menjadi apa? Ini bisa menjadi apa? Petunjuk bagi kita dan bimbingan bagi kita agar kita berdakwah lebih santun, lebih baik, lebih lembut sehingga dakwah kita diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.